Film dibuka dengan suasana kelam di sebuah gudang terpencil. Di sana Dante sedang melampiaskan kemarahannya pada seorang detektif, rekan dari detektif Boswell, yang ia yakini bertanggung jawab atas kematian anaknya. Tubuh sang detektif penuh luka dan dengan suara bergetar ia memohon belas kasihan, menyatakan bahwa ia tidak pernah bermaksud membunuh anak Dante. Namun bagi Dante penjelasan itu tidak berarti apa-apa. Rasa kehilangan telah menelan seluruh nalar dan kemanusiaannya. Teriakan korban justru membuat amarah Dante semakin membara hingga akhirnya ia mengeksekusinya tanpa ragu. Sementara itu, detektif Boswell yang baru saja tiba di lokasi langsung terlibat baku tembak dengan anak buah Dante yang berjaga. Dengan ketenangan seorang penyelidik berpengalaman, Boswell melumpuhkan mereka satu demi satu, berharap masih bisa menyelamatkan rekannya. Tapi semua sudah terlambat. Saat memasuki ruangan utama, Boswell hanya menemukan tubuh sahabatnya tak bernyawa. Kembali ke kantor, Boswell meninjau ulang semua berkas terkait Dante. Selama bertahun-tahun, nama kriminal itu selalu beredar dalam setiap penyelidikan besar, pemerasan, perdagangan ilegal, penyiksaan, bahkan pembunuhan polisi berprestasi. Tetapi tak satu pun bukti yang cukup kuat untuk menjatuhkannya. Itulah sebabnya media menjulukinya Sang Don Teflon, penjahat yang selalu lolos dari jerat hukum. Melihat papan investigasi yang penuh foto dan catatan, Boswell sadar bahwa apa yang terjadi di gudang bukan sekedar aksi balas dendam seorang ayah. Itu adalah peringatan bahwa Dante semakin tidak terkendali dan lebih berbahaya dari sebelumnya. Adegan berpindah menampilkan Tony, seorang mantan marinir yang dihentikan tanpa rasa hormat dan kini bekerja sebagai mekanik di bengkel kecil miliknya. Pagi itu ia tampak menjalani rutinitas seperti biasa, menangani kerusakan mobil sambil berinteraksi dengan para pekerjanya. Tidak lama kemudian adiknya Bobby muncul dengan penuh antusias menampilkan mobil barunya. Ia mengajak Tony berkeliling untuk mencoba mobil tersebut. Awalnya Tony menolak karena masih banyak pekerjaan. Namun Bobby terus membujuk hingga akhirnya Tony setuju untuk sekedar mengelilingi blok. Setelah mereka masuk ke mobil, Bobby langsung mengemudi dengan kecepatan tinggi, membuat Tony kesal sekaligus khawatir. Di tengah perjalanan, Tony menegur adiknya karena gaya hidupnya yang ceroboh dan selalu membuat masalah. Pertengkaran mereka memanas ketika Tony mendesak Bobby mengaku dari mana ia mendapatkan mobil itu. Bobby yang merasa tersudut bereaksi defensif dan emosi semakin memuncak. Ketegangan berubah menjadi ancaman nyata ketika Tony melihat sebuah mobil mengikuti mereka dari belakang. Bobby yang panik justru menambah kecepatan, tidak ingin diikuti. Kejar-kejaran yang terjadi di jalanan membuat Tony semakin curiga bahwa adiknya terlibat dalam sesuatu yang berbahaya. Aksi itu berakhir buruk. Bobby kehilangan kendali dan menabrak sesuatu di jalan, membuat mobilnya rusak parah. Benturan keras membuat Tony terluka dan jatuh tak sadarkan diri. Orang yang mengejar Bobby ternyata adalah anak buah Dante. Mereka tidak hanya mengambil mobil yang rusak, tetapi juga membawa Tony yang tak sadarkan diri ke hadapan sang bos kriminal. Ketika Tony siuman, ia mendapati dirinya terikat di kursi, dikelilingi para kriminal Dante. Dante langsung meluapkan kemarahannya. Ferrari miliknya yang dicuri Bobby hancur berantakan, dan itu adalah pelanggaran besar. Dengan nada mengancam, ia menjelaskan bahwa siapapun yang mengambil miliknya harus membayar 100 kali lipat dari nilai barang tersebut. Oleh karena itu, mobil seharga 280.000 dolar berubah menjadi hutang 28 juta dolar yang kini dibebankan kepada Tony. Guessed right. Setelah melepaskan ikatan Tony, Dante memaksanya memegang pistol sambil berbicara soal kekuatan. Tony yang benci senjata berusaha menolak, namun Dante tetap memaksa hingga menjadikan pistol itu permainan maut. Ia menodongkannya ke kepala Tony dan menantangnya untuk tetap tegar. Tony balik menantang Dante menarik pelatuk. Pistol itu ternyata kosong. Dante menggunakannya sebagai tekanan psikologis untuk menunjukkan bahwa ia memegang kendali penuh. Karena keberanian Tony, Dante menurunkan tuntutan utang menjadi 2,8 juta dolar.
Tony menuntut mengetahui keberadaan Bobby, dan Dante hanya memberikan petunjuk bahwa satu-satunya jalan untuk melihat adiknya kembali adalah membayar hutang tersebut. Untuk memastikan Tony percaya, ia memberikan bungkusan kecil berisi cincin Bobby, tanda bahwa adiknya memang berada dalam bahaya. Ketika Tony menanyakan bagaimana ia bisa mendapatkan uang sebesar itu, Dante menawarkan satu pekerjaan khusus, misi berbahaya yang katanya dapat melunasi seluruh utangnya. Dan jika Tony menolak, Dante mengancam akan menyembelih Bobby tanpa ragu. Sebelum Tony diseret keluar ruangan, Dante memberikan instruksi terakhir bahwa datang besok pukul 10 untuk menerima detail tugas itu, atau Bobby takkan pernah kembali. Begitu Tony pergi, asistennya bertanya mengapa Dante begitu memperhatikan orang seperti Tony. Dante menjawab bahwa ia membutuhkan seseorang dari luar organisasi agar aksinya tidak memicu perang dengan kelompok lain. Jika Tony berhasil menjalankan rencana yang telah ia pikirkan, Dante bisa menyingkirkan musuh-musuhnya tanpa meninggalkan bukti keterlibatan apapun. Dan jika Tony mati dalam proses, baginya itu hanya keuntungan tambahan. Masalah selesai tanpa tanggung jawab. Tony pun pulang ke rumah dalam keadaan kalut. Setelah semua ancaman Dante, ia menghampiri ke kamar kedua putrinya Sarah dan Sunshine. Tony memandangi anaknya yang sedang bersiap tidur. Meski mencoba tersenyum, kegelisahan jelas tergambar di wajahnya. Ia menenangkan putrinya agar kembali tidur. Tapi dalam hati Tony sendiri tidak yakin apakah ia bisa tidur malam itu. Beban yang menimpanya terlalu besar. Keesokan paginya, suasana rumah tampak normal. Putrinya datang menyapa dengan ceria sebelum berangkat sekolah. Tony berusaha terlihat tenang, meski pikirannya dipenuhi kecemasan tentang Bobby dan tugas berbahaya yang menantinya. Ia mengucapkan selamat tinggal sambil menyembunyikan rasa takut bahwa ini mungkin hari terakhir ia melihat mereka dalam keadaan aman. Setelah keluarganya pergi, Tony menuju kedai tempat Cheryl bekerja. Biasanya ia memesan minuman favoritnya, tetapi hari itu ia terburu-buru dan hanya mengambil kopi untuk dibawa pergi. Cheryl yang melihat perubahan sikap Tony mencoba bertanya, namun Tony menutup diri. Ia meminta maaf karena dingin dan mengaku sedang menghadapi banyak hal sulit. Cheryl akhirnya hanya mendoakan agar urusan Tony berjalan lancar. Tony tersenyum kecil, berusaha tetap kuat sebelum meninggalkan kedai menuju rapat penting yang sebenarnya adalah pertemuan dengan Dante. Sesuai janji, Tony datang tepat waktu menemui Dante yang langsung memberikan tugas pertama. Dante menjelaskan bahwa targetnya adalah markas geng Meksiko yang menjalankan perdagangan perempuan dan mulai mengganggu wilayah kekuasaannya. Tony diminta membuat mereka hengkang dengan cara apapun. Saat menawarkan senjata, Dante teringat bahwa Tony membencinya dan memperingatkan bahwa geng tersebut brutal serta bersenjata lengkap. Tony harus mengandalkan kemampuannya sendiri. Meski berusaha terlihat tenang, Tony sadar bahwa menjalankan tugas Dante berarti menempatkan dirinya semakin dekat pada bahaya mematikan. Singkat cerita, Tony tiba di markas geng Meksiko. Tanpa menyadari dari kejauhan, detektif Boswell sudah berada di lokasi, mengamati situasi dan langsung menaruh curiga saat melihat Tony mendekati bangunan itu. Tony mengetuk pintu dan begitu pintu terbuka, tiba-tiba ia lalu menerobos masuk dan langsung dikeroyok anggota geng lain, memicu pertarungan sengit di dalam ruangan. Di tengah kekacauan itu, Tony sempat berteriak menyuruh para wanita yang disekap untuk segera keluar dan menyelamatkan diri. Melihat para wanita berlari keluar gedung, Boswell menghubungi rekannya dan meminta bantuan ke lokasi. Sementara itu di dalam, Tony berhasil melumpuhkan para anggota geng satu persatu. Setelah memastikan mereka tidak lagi melawan, ia mengambil ponsel salah satu dari mereka dan menelpon ambulans, meminta tim medis dikirim ke alamat 1700 Parker Street. Usai menjalankan tugasnya, Tony meninggalkan tempat itu. Dari perjumpaan, Boswell yang terus mengamatinya segera mencatat dan meminta rekannya memeriksa plat mobil Tony. BLKB TTY menjadikannya bagian baru dalam penyelidikannya. Setelah menyelesaikan tugas pertamanya untuk Dante, Tony kembali ke bengkelnya dengan tubuh penuh lebam. Di sana ia bertemu Eduardo, kerabat yang sudah lama membantu. Melihat kondisi Tony yang kacau, Eduardo langsung khawatir.
Namun Tony hanya menanggapinya dengan humor gelap, bertanya apakah Eduardo punya 2,8 juta dolar. Eduardo tentu terkejut, tapi Tony segera menenangkannya dengan mengatakan bahwa itu hanya lelucon buruk. Eduardo mencoba menenangkan Tony, memberi nasihat bijak bahwa setiap kesulitan pasti berlalu dan bahwa selalu ada cahaya di ujung terowongan. Tony sempat bertanya dari mana Eduardo mendapatkan kata-kata itu, dan Eduardo menjawab dengan candaan bahwa itu berasal dari filsuf kuno Tiongkok bernama Jackie Chan. Tidak lama kemudian, Gia, mekanik muda di bengkel itu muncul, dan Tony meminta untuk melakukan tune-up pada mobil kesayangannya Betty. Gia menyanggupi dengan penuh semangat. Sebelum pergi, Tony kembali berterima kasih kepada Eduardo karena tetap berada di sisinya, menyebut bahwa ayahnya dulu sangat menyayangi Eduardo. Eduardo menegaskan bahwa ia selalu siap membantu Tony apapun keadaan yang terjadi. Malam itu Tony pulang dalam keadaan lelah, namun senyum ceria Sunshine langsung menyambutnya dan sejenak menghapus beban pikiran. Saat berkumpul, Tony mengajak mereka membayangkan liburan, dan Sunshine menjawab antusias ingin ke Disney World. Tony tersenyum dan menyuruhnya bersiap tidur, meski kekhawatiran tetap terpendam dalam dirinya. Setelah Sunshine masuk kamar, Sarah menanyakan kondisi ayahnya. Tony menjawab singkat bahwa ia baik-baik saja. Lalu mendengar Sarah bercerita tentang tugas sekolahnya membuat detektor elektrokimia. Tony mengaku tidak paham, membuat Sarah tersenyum tipis. Meski suasana hangat, Tony tahu keluarganya adalah satu-satunya hal yang harus ia lindungi dan bisa hilang kapan saja jika ia gagal memenuhi tuntutan Dante. Keesokan harinya saat Tony bekerja di bengkel, ia menerima pesan dari Caesar, anak buah Dante, yang memberitahukan bahwa bosnya ingin bertemu. Eduardo sempat menanyakan apakah semuanya baik-baik saja, dan Tony menjawab singkat sebelum meninggalkan bengkel untuk menemui Dante. Setibanya di hadapan Dante, Tony langsung bertanya kapan utangnya akan lunas. Dante meminta Tony tenang dan mengatakan bahwa dia akan memberitahu pada waktunya tiba. Dante kemudian menjelaskan tugas berikutnya. Ada sekelompok pengedar narkoba amatir di kota yang menjual barang murahan dicampur fentanyl, menyebabkan banyak kematian dan menarik perhatian yang tidak diinginkan. Menurut Dante, mereka terlalu bodoh untuk mengabaikan dan melanggar aturan paling dasar dalam bisnis. Jangan membunuh pelangganmu. Oleh karena itu, Dante memerintahkan Tony untuk menghabisi para pengedar tersebut dan membakar tempat mereka. Tanpa penundaan, Tony langsung menuju lokasi para pengedar narkoba yang diperintahkan Dante. Begitu tiba-tiba, ia menerobos masuk dan menghajar mereka dengan brutal. Para mafia itu melawan, memicu pertarungan sengit di dalam markas sempit yang dipenuhi peralatan produksi narkoboy murahan. Tony berhasil melumpuhkan semuanya. Ia menyuruh para perempuan yang ditahan untuk segera kabur, lalu menyalakan api dan membakar seluruh markas sebelum pergi meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, Boswell menelusuri identitas pria misterius yang muncul di dua lokasi kasus. Ia menemukan bahwa Tony Minetti adalah mantan militer yang dipecat tanpa rasa hormat karena menolak perintah menembak saat tembakan baku. Meskipun demikian, catatan kriminalnya bersih tanpa pelanggaran, sesuatu yang justru membuat Boswell semakin curiga. Ia mulai menyadari bahwa Tony tengah terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari yang terlihat. Boswell mulai mengikuti Tony secara diam-diam hingga ke kedai tempat Cheryl bekerja. Dari kejauhan, ia melihat Tony berbicara dengan Cheryl, tampak seperti dua orang yang saling mengenal dengan baik. Cheryl yang khawatir menanyakan kondisi Tony, dan Tony akhirnya mengakui bahwa Bobby menghilang dan kini ia terpaksa terlibat masalah besar demi menyelamatkan adiknya. Bahkan Cheryl diperingatkan bahwa orang seperti Dante tidak pernah berhenti menuntut. Sebelum Tony pergi, Cheryl memberikan kunci rumah cadangan jika ia membutuhkan tempat berlindung. Begitu Tony meninggalkan kedai, Boswell mendekati Cheryl dan mencoba menggali informasi darinya. Namun Cheryl berpura-pura tidak tahu siapa Tony maupun Dante, membuat Boswell pulang tanpa mendapatkan apapun selain penasaran yang semakin besar. Tak menyerah, Boswell langsung mendatangi Tony di bengkel. Ia diperingatkan bahwa Tony kini bekerja kepada orang-orang berbahaya dan meminta untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Tony tetap bungkam hingga akhirnya ponselnya berdering, membuat Boswell pergi tanpa jawaban. Panggilan dari Dante membuat Tony harus datang lagi menemuinya. Kali ini tugas yang diberikan jauh lebih gelap. Dante memerintahkan Tony membunuh Terry Stenhouse, akuntan yang menggelapkan uangnya. Tony menolak karena dia bukan pembunuh,
Tapi Dante menegaskan bahwa nyawa Bobby sepenuhnya berada di tangannya. Tanpa bukti apapun, Tony hanya diberi janji bahwa ia akan melihat adiknya setelah tugas itu selesai. Karena terpaksa, Tony pergi ke rumah Terry dan mengawasinya dari kejauhan. Namun ketika Terry tiba, Tony melihat putrinya berlari memeluk ayah mereka dengan penuh kehangatan. Pemandangan itu mengingatkannya pada keluarga kecilnya sendiri. Selanjutnya, ia sadar bahwa menjalankan tugas Dante berarti menghancurkan hidup orang yang tidak bersalah, seperti yang bisa terjadi pada putri-putrinya. Tony akhirnya menolak perintah Dante dan menegaskan bahwa ia tidak akan membunuh Terry. Ancaman Dante mengenai Bobby tidak menggoyahkannya. Tony bersumpah jika adiknya disakiti, Dante akan menanggung akibatnya. Ia menuntut Bobby dilepaskan dan berjanji mencari cara lain melunasi utang, asalkan hubungan mereka berakhir. Penolakan itu membuat Dante murka. Ia memerintahkan Caesar dan anak buahnya menembaki rumah Tony, meski berpesan agar keluarga Tony tidak dilukai. Namun kenyataannya jauh lebih brutal. Saat Tony sadar bahaya mendekat, ia berlari pulang dan menyuruh kedua putrinya berkemas. Belum sempat mereka keluar, Caesar sudah tiba dan menembaki rumah tanpa ampun. Sunshine terpisah membuat Tony panik memanggilnya di tengah kepulan asap dan hantaman peluru. Ketika Sarah mencoba mencari adiknya, sebuah peluru menembus tubuhnya. Tony langsung memeluk putrinya yang bersimbah darah, memohonnya bertahan. Dengan rumah mulai dilalap api, ia menggendong Sarah keluar. Tetapi kondisinya kritis dan nyaris tak bernyawa. Ketika Tony sadar Sunshine masih terjebak di dalam rumah yang terbakar, ia mencoba menerobos masuk. Petugas menahannya. Ia hanya bisa berteriak putus asa saat rumahnya runtuh dan api menelan segalanya. Boswell tiba beberapa saat kemudian. Ia menyampaikan belasungkawa, tetapi Tony tidak merespons. Kesedihan dan kemarahan memenuhi wajahnya. Saat petugas memanggil Boswell untuk melihat tubuh Sunshine yang ditemukan, detektif itu menoleh. Namun Tony sudah menghilang, meninggalkan kalungnya di tanah. Malam itu memusnahkan seluruh dunia Tony menjadi tragedi yang tak termaafkan. Sementara itu, Caesar kembali melaporkan bahwa dia sudah selesai. Dante langsung murka ketika mengetahui keluarga Tony ikut terbunuh. Ia menembak Caesar karena melanggar perintah dan membuat situasi semakin berbahaya. Menurut Dante, dua kesalahan fatal telah terjadi. Membunuh anak Tony dan membiarkan Tony tetap hidup. Ia lalu memerintahkan Marco dan anak buah lainnya untuk menemukan Tony dan menghabisinya, sebelum Tony menuntut balas. Finish what you started. Find him. Beberapa hari kemudian, prosesi pemakaman untuk kedua putri Tony berlangsung penuh duka. Namun Tony tidak terlihat di antara para pelayat. Upacara berjalan hikmat dipimpin dengan doa agar jiwa kedua anak mendapat ketenangan. Cheryl khawatir, tapi Eduardo yakin Tony akan muncul ketika ia siap. Setelah acara usai, Eduardo masuk ke mobilnya dan mendapati Tony bersembunyi di dalam, hancur dan kehilangan arah. Tony mengaku telah menghilang selama beberapa hari untuk mencari alasan tetap hidup. Melihat sahabatnya berada di titik terendah, Eduardo menceritakan tragedi masa lalu, bagaimana kedua orang tuanya terbunuh di depan mata, dan bagaimana ia bertahan setelahnya. Ia menegaskan bahwa kehilangan keyakinan hanya akan membuat seseorang tersesat, dan mendorong Tony menyampaikan rasa sakitnya untuk melawan kejahatan, bukan menyerah pada keadaan. Kata-kata Eduardo menjadi percikan kecil yang mulai membangkitkan kembali tekad Tony di tengah kegelapan hidupnya. Bertekad membalas kematian keluarganya, Tony mulai melatih tubuh dan keterampilannya dengan keras, mempersiapkan diri sebelum menghadapi Dante dan para anak buahnya. Setelah latihan yang intens, ia langsung mencari salah satu target pertamanya, yaitu Ivan. Tony mendatangi Ivan di tempat umum dan memperkenalkan dirinya dengan dingin. Ivan mencoba menarik senjata, namun Tony bergerak lebih cepat dan langsung menghajarnya hingga hampir tidak berdaya. Saat Tony hendak melumpuhkan Ivan sepenuhnya, aksinya terhalang oleh seorang wanita yang melihat kejadian itu dan berteriak menyuruhnya berhenti. Kehadiran saksi itu membuat Ivan lolos dari kematian. Beberapa saat kemudian, Boswell tiba di lokasi dan mewawancarai wanita tersebut. Ia menanyakan ciri-ciri pria berjaket tudung yang menyerang Ivan, kendaraan yang digunakan, hingga kemungkinan detail lain seperti plat nomor.
Wanita itu hanya ingat bahwa pelaku mengendarai truk derek. Boswell meminta agar ia menghubunginya kapan saja jika teringat informasi tambahan. Boswell kemudian mendatangi kedai tempat Cheryl bekerja. Dengan alasan memesan kopi, ia kembali mencoba menggali informasi tentang Tony. Cheryl menyambutnya dengan sinis karena merasa detektif itu terus muncul di tempatnya, namun tetap melayaninya. Boswell lalu menjelaskan bahwa Tony berada dalam bahaya besar dan tidak menyadari betapa berbahayanya Dante dan orang-orang yang terlibat. Ia menegaskan bahwa dirinya ingin membantu, bukan membujuk Tony. Cheryl membela Tony, mengatakan bahwa tindakan Tony didorong oleh kehilangan anak-anaknya, sesuatu yang akan membuat siapapun melakukan hal-hal di luar batas. Boswell memperingatkan bahwa Tony sendirian melawan organisasi kriminal dengan kekuatan penuh dan dalam kondisi itu ia hampir tidak mungkin selamat. Oleh karena itu, ia meminta Cheryl menyampaikan kepada Tony bahwa ia datang sebagai sekutu, bukan ancaman, dan merahasiakan informasi justru akan membahayakan semuanya. Setelah menyampaikan peringatannya, Boswell pergi, meninggalkan Cheryl dengan kecemasan baru tentang keselamatan Tony. Sementara itu, Tony diam-diam mengawasi markas Dante. Pemandangan yang menghantamnya secara emosional terjadi ketika ia melihat Bobby keluar dari gedung itu dengan begitu akrabnya, seperti orang-orang kepercayaan Dante. Shock dan curiga, Tony mengikuti mobil Bobby. Saat menyadari dirinya dibuntuti, Bobby menepi, mengira pengejarnya adalah anak buah Dante. Namun ia terkejut ketika tahu itu adalah Tony. Pertemuan itu langsung berubah menjadi luapan emosi. Tony menghajarnya, menuntut jawaban. Sementara Bobby memohon maaf. Dia mengaku tidak pernah tahu Dante akan membunuh keluarga Tony. Di sana, Bobby berterus terang kalau dirinya bekerja untuk Dante selama 2 tahun. Saat ia berada di titik terendah dalam hidupnya, Dante membantu bangkit dan memberikan pekerjaan. Dari situlah Dante mengetahui kemampuan Tony dan memanfaatkan informasi Bobby untuk memaksa Tony masuk ke dalam permainan kriminalnya. Semakin dalam pengakuan Bobby, semakin besar rasa bersalah yang ia pendam. Karena tanpa ia sadari, dialah pintu masuk Dante menuju kehancuran keluarga Tony. Tony yang tersiksa menghadapi kenyataan pahit itu pada Bobby. Tapi Bobby balas meluapkan sakit hati yang lama ia pendam. Rasa dibanding-bandingkan dengan Tony, tekanan dari ayah mereka, dan iri yang nyaris membusuk menjadi kebencian. Ia merasa ditinggalkan oleh Tony ketika ia membutuhkannya. Sementara ia sendiri harus merawat ayah mereka sampai akhir hayatnya tanpa penghargaan sedikit pun. Pertemuan itu berubah dari konfrontasi menjadi tragedi dua saudara yang sama-sama terluka. Bobby menyerah penuh, membiarkan Tony melakukan apapun yang diinginkannya karena ia merasa tidak punya alasan lagi untuk hidup. Namun Tony tidak mampu membunuhnya. Ia hanya meminta maaf, dan Bobby, lemah dan menyesal, berjanji membantu Tony memperbaiki semua kekacauan yang terjadi. Mereka pun lalu ke bengkel Tony. Tanpa mereka sadari, pertemuan penuh emosi antara Tony dan Bobby telah disaksikan oleh Marco, anak buah Dante. Marco segera melaporkan semuanya kepada Dante dan mulai membuntuti mereka dari kejauhan. Sesampainya di bengkel, Tony dan Bobby mulai menyusun strategi balas dendam. Bobby menjelaskan bahwa satu-satunya cara yang benar-benar menyakiti Dante adalah dengan memukul sumber kekuatan, yaitu uang. Tony lalu meminta Bobby menuliskan semua alamat dan nama yang berhubungan dengan bisnis kriminal Dante. Eduardo, yang mendengar rencana itu, menyadari bahwa ini berarti satu hal: perang terbuka melawan organisasi kriminal terbesar di kota. Tony memutuskan agar Bobby dan Eduardo pergi ke rumah aman agar tidak ada lagi yang terluka karena dirinya. Namun Bobby menolak keras, merasa dialah penyebab kekacauan sejak awal. Meski begitu, Tony tetap memaksa. Akhirnya Eduardo membawa Bobby pergi, tanpa menyadari bahwa Marco diam-diam mengikuti mereka. Begitu tiba di rumah aman, Marco dan orang-orangnya masuk. Berkat kamera keamanan, Eduardo melihat kedatangan mereka dan segera mengaktifkan jebakan yang ia pasang. Alarm berbunyi ketika salah satu anak buah Marco melintasinya. Eduardo dan Bobby yang sudah bersiap langsung menyerang, membuat rumah aman berubah menjadi arena pertarungan kacau. Tapi jumlah lawan terlalu banyak. Pada akhirnya mereka terpojok ketika Marco menodongkan pistol ke kepala Eduardo, memaksa Bobby menyerah. Sementara itu, Tony pergi ke rumah Cheryl. Ia memahami bahwa jika sesuatu terjadi padanya, ia ingin Cheryl menjalani hidup tenang dan mewarisi bengkelnya. Cheryl menolak Tony berbicara seolah dirinya akan mati.
Apalagi setelah mendengar peringatan dari detektif Boswell bahwa Tony berada dalam bahaya besar. Tony menenangkannya dan mengatakan bahwa semuanya hampir berakhir, seolah-olah sudah mempersiapkan diri menghadapi akhir yang lebih gelap dari yang Cheryl pahami. Setelah itu, Tony bergerak menuju klub malam tempat Dante melakukan transaksi. Begitu Dante menerima koper berisi jutaan dolar, Tony menerobos masuk dan merobohkan para penjaga dengan cepat. Kepanikan pecah sementara anak buah Dante buru-buru menyeret bos mereka keluar tanpa membawa koper. Tony mencoba mengejar, tetapi Dante berhasil kabur. 4 juta dolar kini jatuh ke tangan Tony. Sesampainya di markas, Dante murka setelah mengetahui uangnya direbut. Ia langsung mengirim Ivan ke bengkel Tony untuk membalas serangan itu. Tak lama setelah Tony kembali ke bengkel, Boswell tiba. Ia diperingatkan bahwa balas dendam tidak akan mengembalikan keluarganya. Namun ia juga mengakui Dante harus ditumpas. Ia mengungkapkan bahwa rekannya pernah disiksa hingga dibunuh oleh Dante. Bahkan rencananya dikirim sebagai pesan. Oleh karena itu, Boswell menyerahkan berkas lengkap operasi Dante, menunjukkan bahwa ia berada di pihak Tony. Percakapan mereka terhenti ketika Ivan dan anak buahnya mencapai bengkel. Tony bersembunyi, sementara Boswell menembak balik hingga para penyerang mundur. Dalam kekacauan itu, salah satu rekan Tony terluka parah dan harus segera dibawa dengan ambulans. Setelah situasi reda, Boswell kembali memperingatkan Tony bahwa Dante tidak akan berhenti sampai Tony mati. Ia menyarankan Tony meninggalkan kota, tetapi Tony menolaknya. Ia tidak akan lari setelah kehilangan keluarganya. Menyadari tekad Tony, Boswell menyuruhnya beristirahat lalu Boswell pergi. Namun Tony bukannya beristirahat. Ia justru menuju kedai Cheryl, mencari sedikit ketenangan di tengah kemarahan yang terus membara. Di sisi lain, Dante meledak marah setelah Ivan melaporkan bahwa Tony kembali lolos. Ia melampiaskan kekesalannya pada Mira, asisten Dante yang dingin dan mematikan. Mira menawarkan diri untuk menuntaskan semuanya dan berjanji akan membunuh Tony sendiri. Tanpa menunda, Mira bergerak bersama Marco dan Dimitri menuju kedai Cheryl. Setelah memberi instruksi singkat, Marco masuk lebih dulu ke toilet, tempat Tony sedang membersihkan tangan. Pertarungan sengit pun pecah di ruang sempit itu. Tony berhasil melukai mata Marco hingga buta sementara, lalu memanfaatkan kabel listrik di plafon untuk menyetrum Marco sampai tewas. Mira masuk ke kedai dengan penuh kewaspadaan. Ia bergerak ke dapur dan langsung melumpuhkan Cheryl dengan hantaman keras hingga wanita itu tak sadarkan diri. Saat Tony muncul dari arah toilet, Mira menghujaninya dengan tembakan, memaksa Tony berlari menghindar dan bersembunyi. Ia terus menekan Tony hingga ke sudut ruangan, tetapi pistolnya tiba-tiba kehabisan peluru. Frustasi, Mira terdiam, lalu menyadari sesuatu yang janggal. Marco tidak pernah keluar dari toilet. Ia mendesak Tony menuntut keberadaan Marco. Sebelum Tony sempat mengatakan apapun, Dimitri datang dan menariknya pergi, yakin Marco bisa mengurus dirinya sendiri, tanpa mengetahui bahwa Marco telah mati di tangan Tony. Setelah Mira dan Dimitri pergi, Tony segera menolong Cheryl. Ia memberi obat dan menenangkan Cheryl yang baru sadar dari pingsan, lalu membawanya ke bengkel untuk berlindung. Sementara itu, Eduardo dan Gia bekerja tanpa henti di bengkel. Mereka merakit ulang Betty, truk warisan ayah Tony, agar siap digunakan dalam perang melawan Dante. Ketika Tony tiba, Eduardo mengajaknya melihat hasil kerja mereka di garasi. Betty kini tampil lebih kokoh dan siap pakai. Eduardo dan Gia mengatakan bahwa mereka tahu apa yang akan Tony lakukan dan sudah mempelajari seluruh daftar targetnya. Mereka bahkan menambahkan beberapa lokasi tambahan yang menurut mereka penting. Eduardo kemudian menjelaskan semua persiapan yang telah dilakukan. Dengan nada hangat, ia mengatakan bahwa Tony sudah seperti anak sendiri dan mengingatkannya agar tetap menjaga keselamatan orang-orang yang tersisa dalam hidupnya. Sebagai sentuhan terakhir, Eduardo memasang chip pelacak pada Betty dan menyingkronkannya dengan sistem satelit miliknya. Ia bisa menghubungkan Tony dari jarak jauh, dan jika Tony membutuhkan bantuan, cukup mengetuk perangkat komunikasi kecil di pendengaran. Setelah persiapan sudah selesai,
Tony tahu tidak ada jalan kembali. Ia berdiri di ambang perang yang tak bisa dihindari. Tepat pada saat itulah ponselnya berdering. Layar menampilkan video panggilan dari Dante. Begitu terhubung, Dante muncul dengan ekspresi mengejek, mengatakan bahwa ia memiliki hadiah untuk Tony. Kamera kemudian bergerak, menampilkan Bobby yang berusaha menyapa kakaknya dalam keadaan tak berdaya. Dengan dingin, Dante mengancam bahwa jika Tony ingin melihat Bobby tetap hidup, ia harus datang ke markas Dante malam itu juga. Sebelum menuju markas Dante, Tony terlebih dahulu menguji performa Betty yang baru selesai dirakit ulang. Mobil itu kini bukan sekedar kendaraan, melainkan senjata terakhirnya dalam perang melawan Dante. Di bengkel, Tony berdiri di hadapan Eduardo, Cheryl, dan seluruh tim. Dengan nada sederhana namun penuh makna, ia mengatakan betapa terhormatnya ia bisa mengenal mereka dan berterima kasih atas segala bantuan yang telah mereka berikan. Tony menegaskan bahwa mereka kini adalah keluarganya. Eduardo mengangkat suaranya, diikuti semua orang, keluarga. Itu menjadi momen singkat namun kuat. Sebuah salam perpisahan tak terucapkan sebelum Tony berangkat menuju pertarungan terakhir melawan Dante. Malam itu ketika Tony hendak berangkat ke markas Dante, Boswell tiba-tiba muncul dan mengatakan bahwa ia akan ikut. Tony mengizinkannya dan Boswell langsung naik ke dalam Betty. Tony mengaktifkan mode tempur, membuat mobil itu siap menghadapi serangan apapun. Di markas Dante, alarm berbunyi ketika mereka melihat posisi Tony semakin mendekat. Para penjaga langsung berkumpul di gerbang dan bersiap menembak. Begitu Betty muncul, mereka langsung menghujani mobil itu dengan peluru. Tetapi Tony tetap tenang karena mobilnya anti peluru. Setelah Eduardo memastikan semuanya aman, Tony menginjak gas dan menerobos gerbang, menabrak para penjaga tanpa ragu. Di dalam wilayah markas kekacauan pecah. Tony menggunakan mobilnya sebagai senjata utama, melumpuhkan musuh satu persatu tanpa harus menyentuh pistol. Boswell sempat terkejut karena Tony selalu bilang tidak memakai senjata. Tapi Tony menjelaskan bahwa dia hanya berjanji kepada ibunya untuk tidak memegang senjata. Bukan berarti dia tidak bisa menggunakan mobil untuk bertarung. Tony dan Boswell turun dari Betty dan masuk ke markas Dante dengan penuh kewaspadaan. Begitu mereka bergerak melewati lorong, anak buah Dante muncul dari balik bayangan dan menyerang. Tony melawan dengan tangan kosong, sementara Boswell menembak para penyerang yang muncul dari berbagai sisi. Di tempat lain dalam gedung, Bobby yang disekap justru mengambil kesempatan ketika salah satu penjaga mengacungkan pistol ke kepalanya. Dengan nekat ia melawan balik sambil mencela, berusaha mempertahankan hidupnya. Kini Tony, Boswell, dan Bobby bertarung di ruangan berbeda, masing-masing menghadapi pasukan Dante yang tidak ada habisnya. Ketika Tony hampir terjepit, ia memanggil Eduardo. Dari kejauhan, Eduardo mengaktifkan sistem Betty dan menembakkan senjata otomatis ke arah musuh, memberi Tony celah untuk bergerak maju. Dalam kekacauan itu, salah satu penyerang menodongkan pistol ke Boswell. Tony menepisnya menyelamatkan Boswell, namun justru peluru mengenai dirinya. Meski terluka, Tony memaksa Boswell tetap bertahan sambil ia melanjutkan pencarian menuju pusat markas Dante. Tony kemudian berhadapan dengan Dimitri. Pertarungan sengit terjadi, namun Tony berhasil mengalahkannya. Ia terus naik ke lantai atas, di mana Mira sudah menunggunya. Mira menyerang tanpa ragu, memamerkan kemarahan yang sudah ia pendam sejak lama. Tony menuntut tahu keberadaan Dante, tetapi Mira hanya membalas dengan pukulan. Duel brutal terjadi hingga akhirnya Tony menghantam Mira dan melemparkannya ke sisi ruangan, membuatnya tewas seketika. Tony akhirnya masuk ke ruangan Dante. Dante sudah menodongkan pistol, mengejek Tony yang datang untuk mati. Ketika Tony menuduhnya membunuh keluarganya, Dante justru menertawakannya, mengklaim bahwa ia tidak pernah membunuh anak-anak dan menuduh Tony bertindak bodoh tanpa mengetahui kebenaran. Tepat saat Dante hendak menembak, Bobby muncul dari belakang dan melepaskan tembakan yang menjatuhkan Dante.
Boswell melihat kejadian itu dari kejauhan, sementara Tony menatap Bobby dengan campuran lega dan duka. Dalam keheningan yang tiba-tiba terasa panjang, Tony mendekat dan mengakui keberanian adiknya, lalu mengajak mereka pulang, menandai akhir dari teror yang menghancurkan hidup mereka. Setelah mengantar Bobby ke tempat aman, Tony kembali ke rumah Cheryl. Karena tak ingin mengganggunya, ia memutuskan tidur di dalam mobil. Keesokan paginya, Cheryl keluar dan terkejut melihat mobil Tony. Saat mendekat, ia menemukan Tony penuh luka. Antara syok dan lega, ia memeluknya sementara Tony hanya mampu berkata bahwa semuanya telah berakhir. Tony lalu pergi ke makam kedua putrinya untuk berpamitan. Di sana, kejutan terbesar datang. Boswell muncul bersama Sunshine. Ternyata putrinya itu ditemukan dalam kondisi kritis namun masih bernapas saat rumah mereka terbakar. Demi keselamatan, keberadaannya dirahasiakan sampai Dante benar-benar tumbang. Sunshine berlari memeluk ayahnya, dan Tony tak mampu menyembunyikan rasa syukur dan harunya. Ia berterima kasih kepada Boswell yang telah melindungi putrinya. Setelah semuanya tenang, Tony memperkenalkan Sunshine kepada Cheryl, seseorang yang kini menjadi bagian penting dalam hidupnya. Mereka kemudian meninggalkan makam bersama, membawa harapan baru setelah melewati malam paling kelam dalam hidup Tony. Dan dengan begitu, film pun berakhir.